大家都过得好吗？Apa kabar teman-teman semua？很高兴又能和大家在今天的课程上见面。Ya, senang sekali bisa ketemu teman-teman semua di kelas hari ini。大家都用餐了吗？大家都吃了吗？Ya, teman-teman sudah pada makan？ Ya, OK 呀，好，大家可以在评论区回答我。Ya, teman-teman boleh menjawab di kolom chat ya, sambil saya share screen bahan kita pada malam hari ini. 好，我们最后是到了作业，对吧？Terakhir kita sampai di PR, kita belum sempat latihan. Sudah ada satu ya kemarin ya, Ibu. Ibu siapa? 我忘了，tapi kita udah sempat sekali ya. Baik, 好的，来，大家可以看一下我们的作业ya. Kita boleh lihat ke halaman 40. PR-nya kita ya, hari ini kita akan bahas tentang PR memperkenalkan diri ya. 我们有自我介绍的作业，对吗？ Ya, kita ada PR untuk memperkenalkan diri. 好，我先看一下大家给我写了什么呀。Coba saya lihat teman-teman sudah jawab saya di chat tentang apa ya. Baik, ada Pak Andreas ya. 晚上好，老师，你好吗？我很好，谢谢您。我很好。Oke, Pak Andreas mengatakan bahwa kabar dia sangat baik. 我刚吃完自己做的菜。Oke ya, masak sendiri katanya ya, habis makan. 我的饭菜是咸蛋炒饭。咸蛋炒饭, nasi goreng telur asin, betul nggak Pak? Ya, tapi pinnya ini semua udah benar ya. 大家学习愉快和继续努力 ya. Dia mengucapkan kepada kita 学习愉快 ya, semoga belajarnya menyenangkan dan terus 继续 itu terus ya, 努力 berusaha ya. 所以大家加油 semangat ya semuanya ya. Oke, sudah hadir ada Ibu Judy, ada Ibu Sanli ya, 听到对吗？好的，jelas ya, 清楚。ada Ibu Deborah, 菲菲说吃了。Oke ya, ada Ibu Feliwati, Ibu Feliwati 说下午好，老师呀，下午好，Ibu。再来是Ibu Judy，还没吃是吧？好的，没关系呀，可以边吃边上课呀，boleh sambil makan nggak apa-apa ya。再来是Ibu Leni，我吃了，老师你呢？我也用餐了，我也吃了呀。saya juga sudah。ada Ibu Ita，老师晚上好。哇，ketikanya sudah benar semua ya, teman-teman ya, hebat nih. Ada Ibu Meinar, hai Mei, Ibu Ita juga hai Mei. Ibu Indayani，老师好，我吃了，好的。再来是Ibu Judy，下午好，老师、班长和同学们。Oke ya, benar ya. Jadi kalau mau nyebutin banyak, di koma-koma, terakhir baru he gitu ya. 下午好，老师、班长和同学们。同学们 itu teman-teman semua ya. Ada Ibu Mega，晚上好，蔡老师，今天只能听课，还有点儿发烧，希望老师和同学们都健康。OK 呀，Ibu Mega，祝您早日康复ya, semoga cepat sembuh. Kata Bu Mega, hari ini cuma bisa dengerin kelas ya, masih agak demam katanya ya. 所以我祝您早日康复，早日健康ya. Semoga cepat sembuh, cepat pulih kembali Bu Mega ya. 好的，再来是Ibu Helena，晚上好ya, pakai WAN ya Bu, nggak pakai G. 晚上好。Ibu Deborah juga ketikannya juga sudah benar. Ada Pak Andreas Halim ya. 你好，老师。你好，Pak。再来Ibu Nani ya. 老师晚上好，我吃了。您呢？我也吃了。谢谢您，Ibu。Oke, ketikannya sudah benar semua ya. Baik. Jadi 晚上好 ya pakai WAN ya, teman-teman ya. 晚上好。好，那大家可以看一下40页。Teman-teman boleh lihat halaman 40.
要举手的同学们，现在可以呀。yang mau tunjuk tangan sekarang boleh。我们要来做一下练习，我们要来练习自我介绍ya. Kita akan melakukan latihan. Latihannya adalah memperkenalkan diri ya. Ya, sudah ada hadir Ibu Susanti ya. 晚上好老师，晚上好Ibu. Ada Ibu Feli juga. 你好老师。老师nya sama 你好nya mungkin Ibu Feli. Sepertinya saya baru baca ya nama Ibu ya. Mungkin Ibu adalah peserta baru. Nggak apa-apa ya. Kalau ni hao itu pakai HAO. Ya, dia bunyinya memang U, Bu. Tapi tulisannya O ya. Jadi ni hao. Bacanya memang U ya. Jadi kita usahakan spelling pinin begini itu secara tepat. Supaya nanti ke depannya kita untuk ketik Hanzi itu sudah sejalan ya. Oke ya, 老师. Ya, jadi memang sangat tergoda untuk tulis versi yang kita dengar gitu ya. Nah, tapi yang tepatnya adalah 老师 gitu ya. Oke, itu ya Bu Feli ya. 谢谢您的反应. Terima kasih responnya. 再来 ada Pak Doni ya. 你好老师. Oke ya, ketikannya sudah benar. Ada Ibu Fediana juga. 晚上好. Ibu, 晚上好 ya. Udah benar juga. 再来 Ibu Ratna. 老师班长同学们大家好. Oke. Ya, sudah benar juga ketikannya ya. 对不起，我 kalau misalnya 晚了, jadi 晚 itu adalah adjektif, Bu. Adjektif itu biasanya kita ngomongnya 我来晚了 gitu ya. Nah, kalau misalnya kan 对不起 biasa ya. Sorry. 对不起. Nah, terus di bawahnya ada sampingnya adalah 我. Kan kalau kita tahu oh datang telat gitu ya. 我来晚了. Nah, maksud saya ya, ini semoga jadi tips gitu ya. Supaya teman-teman nggak terlalu menghafal. Jadi maksudnya apa yang bisa jadi tips tuh jadiin tips aja gitu. Patokan lah kalau saya bilang ya. Kalau saya ya teman-teman semoga cocok. Jadi begitu teman-teman hafal kalimat ini, oh, 我来晚了, saya datang terlambat. Di sini one-nya jadi late gitu ya, telat. Beda sama tadi 晚上好, selamat malam ya. Jadi huruf Mandarinnya sama, bacanya sama, tapi kalau konteks kalimat beda, dia ada punya arti lain. Nah, yang saya mau bahas lewat kalimat ini adalah Ibu Ratna kasih modifikasi diganti kata kerjanya canja. Boleh nggak, Laoshi? Boleh, boleh banget ya. Jadi teman-teman maksud saya nggak perlu harus Laoshi ngajarin boleh le, terus saya harus selalu pakai itu. Enggak, justru kalau teman-teman sudah paham, teman-teman boleh ganti, bener nggak? Saya suka bilang, teman-teman nanti kalau latihan di rumah, kalimatnya diganti-ganti dengan kosakata yang pernah dipelajari, bener ya? Nah, maksud saya, begitu punya patokan, oh, 我来晚了, ini kalimat yang benarnya. Berarti, kalau saya mau ganti 参加, apa itu 参加, teman-teman? 我参加晚了. Ya, 可以, tapi formatnya harus begini gitu. Maksud saya, teman-teman punya pegangan gitu ya. Ya, 参加 itu berpartisipasi menghadiri ya. Jadi, 我来晚了. Biasanya sih orang ngomongnya 来晚了 gitu ya. Tapi kalau teman-teman merasa, Laoshi saya mau dong ganti-ganti gitu. Boleh kan? Modif aja. Boleh, boleh. Cuman formatnya tetap sama ya. Jadi lai ini kata kerja, di sini canja juga. Sorry. Di sini canja juga kata kerja. Jadi formatnya akan tetap seperti ini. Maksud saya ya. Jadi kalau teman-teman hafal ini, harusnya ketika modif, formatnya juga tetap benar. Itu maksudnya ya. Jadi, 我参加晚了 boleh. Biasanya yang atas ya. Yang sering diomongin tuh biasanya, oh sorry ya telat ya. Oh 对不起我来晚了. 对不起我参加晚了. Boleh juga ya. Yang penting formatnya mesti sesuai aturan grammar. Itu terima kasih Bu Ratna buat kalimatnya ya. 谢谢 Bu Ratna. 您的句子 ya. Kalimatnya Anda membuat kita bisa belajar lagi. Jadi saya berharap teman-teman menghafal kosakata, iya. Tapi di dalam kalimat, misalnya, Laoshi saya hafalin deh satu pola gitu ya. Boleh, itu dihafal. Tapi begitu mau modif, maksud saya teman-teman punya pegangan gitu ya. Jadi nggak semua kalimat dihafal.
Ya, kalau dihafal yang benar-benar dihafal doang, biasanya bisa lupa. Tapi kalau tahu patokannya biasanya enggak, karena punya pegangan. Itu ya. Jadi saya ngajarinnya lebih ke teman-teman belajarnya hidup, bukan dihafalin gitu ya. Oke ya, itu dari saya. Silakan di screenshot bagi teman-teman yang mau catat sebelum saya lanjut ke PR-nya kita ya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Justru kalimat yang salah membuat saya bisa kasih apa ya, eh, cerita ilmu ke teman-teman ya. Kalau selalu benar malah saya bilang, oh ya benar-benar benar gitu kan. Jadi nggak ada cerita lagi. Justru menurut saya itu bagusnya ya. Jadi teman-teman nggak perlu merasa, aduh kalimat saya salah gitu ya, nama saya disebut-sebut. Enggak sih ya, nggak masalah ya. 我参加完了. Ya benar Ibu Sanli ya, yang saya tulis di layar. Jadi justru saya berterima kasih sih teman-teman ya, mau coba latihan, terus ketika salah saya bilang, oh ya penggunanya nggak begini. Di situ sebenarnya saya dapat masukan, oh jadi teman-teman berpikirnya begitu ya. Baru saya bisa kasih masukan. Itu sih sebenarnya ya. Jadi, 我觉得学习就是这样的过程ya, proses belajar ya begitu. Tidak ada yang salah ya. Jadi teman-teman harus berani bikin kalimat dicoba gitu. Baik, harusnya sudah di screenshot. Saya hapus ya teman-teman ya supaya tidak mengganggu. Halo mah, sudah ya? Oke, halo. 谢谢大家. Oke, kita lihat ya tugas memperkenalkan diri kemarin kalau saya tidak salah ingat adalah Ibu Trini ya, benar nggak? Baru satu pola kalimat dan beliau sudah bagus gitu ya. Saya lihat penyusunannya sedikit saja yang perlu saya koreksi ya. Oke, baik kita akan lanjut untuk latihan 自我介绍, memperkenalkan diri sendiri ya. Oke, yang sudah tunjuk tangan ada Ibu Indayani. Saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。Ni hao. Oke, kita akan memperkenalkan diri. Mungkin saya sambil tulis ya kalau ada kalimat yang baru ya. Jadi, 自我介绍. 等一下 Ibu ya, sebentar saya tulis dulu. 嗯，介绍, memperkenalkan ya. Mungkin kemarin itu waktu kita masuk ke sini, saya sudah sempat ngomong, 自 ini adalah diri sendiri, 自己. Wo-nya saya ya. Oke, memperkenalkan diri saya sendiri maksudnya. Tapi ini sudah satu frase paten, sorry, 自我介绍. 好, Ibu Indrayani, silakan Ibu. 大家好，我叫印达亚尼，嗯我的中文名字是毛慧娟，我，OK，是印尼华人，现嗯哼，在住在雅加达。我雅加达，在，对，我在 New Normal 学习韩语，嗯嗯，今年我40岁，我40岁，家人，对，我家嗯人有3口人，我只有一个女儿，谢谢。嗯，Oke，我只有一个女儿，只有 itu hanya ya. Baik, oke, sebentar Ibu. 只有ya, jadi Ibu menggunakan kosakata 只有 itu hanya punya. Bagi teman-teman yang perlu kosakata ini boleh diambil ya, 只有. 大家好, tadi sekilas taknya masih nada 4 Bu. Boleh sekali lagi, 大家好，我叫 Indayani. Ibu boleh sekali lagi? 哦，大家好，嗯，我叫印达亚尼。我的中文名字叫哦，我的中文名字叫 ya 马 kalau 慧 Ibu, 娟。Ibu ikutin saya itu nadanya bisa lebih tepat lagi ya, nggak apa-apa. Tapi ini udah bagus Bu. Mau 是毛泽东的毛吗？对，老师。Oh, mau nada 2 ya Bu ya. Mau, 嗯，会是哪个会？会nya yang ini. 呀，Oh, oke. 对，Betul ya. Oke. Kalau gitu nada 4 ya Bu. 会. Juan
女娟的cewek 呀 coba 呀呀 oke Juan ya Juannya benar nih adanya ya ibu dulu pernah baca ya saya kayaknya ingat namanya ya itu mah 呀，oh 那 iya 老师，oke baik oh nah cuman nadanya nada marganya nada dua jadi mau hui 毛 Juan kalau Juannya udah benar boleh sekali lagi 我的中文名字叫毛慧娟我的中文名字是毛慧娟。ya, mau nada dua ya. Oke ya, 我的中文名字是 boleh atau 我的中文名字叫都可以ya. Ibu 哦，Indah sudah bagus sekali ya, cuma sedikit nada yang perlu ditekankan kayak nada 4 sama 2 ya. Yang lainnya sudah bagus ya. 好，谢谢您 Ibu 好，Indah. 谢 Mm-mm. 谢老师。不客气，再见. Sudah bagus ya kalimatnya. Sudah benar semua, cuman lebih ke nada ya, nadanya cuman dikit aja, tapi oke kok, udah bagus ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada Ibu Linda ya, saya unmute. Nin hao Ibu. 你好，老师。好的，来，我们来自我介绍ya, Ibu kita akan memperkenalkan diri. Silakan Ibu. 请大家好，我嗯叫黄秋玲。黄秋玲，oke，呀，黄ada dua ya, 黄秋玲。黄秋玲， Ling ada dua, Bu. Jadi naik ya. Sekali lagi ya, Bu. Huang Qiu Ling. 黄秋玲， Ling. 玲， Ada dua ya. Oke, baik. 黄秋玲， Yes. Ling ya, ada dua. Oke, silakan lanjut, Bu. 我是鸡冈人， Juga. 现在住在鸡冈， Jugang ya. Ju. 巨港。 Iya, dia mulutnya masih sedikit bulat, baru pronunciation-nya lebih bagus ya. Jugang. Palembang ya, Bu ya. 呀， Betul ya. Jugang. 我是巨港人， Yes. 现在 Mm-mm. 住在现在住在巨港。 Jugang ya, mulutnya masih dibulatin baru dapat bunyinya. Oke, baik. Silakan Bu, nomor 3. 我在 New Normal 学习韩语，我今年49岁， 49岁。 49岁， 岁 nada 4. 我今年49岁， 我家有4口人， 4口人 4 ya Bu ya. 呀，4。好, udah benar nadanya ya. Terus 我有2个儿子， 2 ya. Jadi 我有2个儿子。我有2个儿子， Ada 2 ya. Oke, terus 我没有女儿， 我没有女儿. Oke, bagus kalimatnya udah benar. Udah, hayo mah. 没有了，没有了。没有了。没有了ya. Oke, Ibu udah bagus, susunannya juga sudah benar ya. Mungkin lebih ke pronunciation, tapi sedikit saja ya, dipoles lagi, udah bagus banget ya. 谢谢您, Ibu Linda. 谢谢您的谢谢老师。加油哦, sudah bagus ya, 很棒. Ya, sudah bagus ya, Ibu Linda sepertinya angkatan sebelumnya ya, tapi nadanya juga sudah bagus Bu ya, sedikit saja ya, saya poles tadi. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada Ibu Acun. Oke. Ni hao Ibu. Sebentar. Saya unmute ya. Ni hao. 你好，老师。 Oke. Ibu, suaranya agak kecil. Boleh agak digedein sedikit? Ya. Iya, masih kecil. Mungkin agak didek. Ini udah oke, lumayan. Ni hao Ibu. 你好，老 Oke. 师。 Hao, Cing. Ibu silakan. 大家好， Mm-mm. 我叫阿俊， Oke, 大家好，我叫阿俊。我的中文名字是
Lin Julan. Lin Xiu. Jiu. 等一下，Lin marga Lim ya, benar gak? Iya. Ya, Betul. Lin, betul, nada 2. Xiu, 是这个秀吗？ Jiu dulu mama Jiu. bilang musim kemarau, tapi nggak tahu cara nulisnya. Oh, bukan kemarau, Bu. Musim gugur ya? Musim Qiu. gugur ya. Qiu, 是这个 Qiu 吗？Oh, nggak tahu tulisnya ya. Oh ya, Iya. Qiu. Oke. Terus Lan, yang Lan. lan biru kalau nggak salah. Oh, lan biru. Oke, kalau lan biru berarti tulisannya ini. Oke, kalau gitu lan biru nada 2, Bu. Oke. Boleh sekali lagi untuk nama Mandarinnya sesuai nada? Silakan. 我的中文名字是林秋兰， Lin Qiu Lan. Oke. 我是家庭主妇，我是家庭主妇。OK, ibu rumah tangga ya. Oke, 好。现在住在万隆。万隆呀，万。我在 New Normal 学习汉语，我今年54岁。54岁，54 ya Bu ya, benar ya? 对， Oke, 好，sudah benar. 我家有7个人。哦，我家有7 OK, 7个人。人，好的，7 ya. Baik, lanjut. 我有4个孩子。4个孩子 ，OK. 一男3女。一男3女，好的 ，OK. Halo, Laku. Sudah benar ya. Jadi, Ibu kepake yang bawah ya. 我有4个孩子，一男3女，Ibu tinggal ganti ya. 谢谢 Ibu Atun, sudah benar Oke, semua ya. Laku. 谢谢您 Oke. ，ya, 再见。再见。 Oke, 再见ya, Ibu Atun dari Bandung ya, Bandung. 好的，我们再继续ya, kita lanjut berikutnya. Coba saya ambil yang cowok ya, Pak Andreas, 你好。你好，老师。 Ya, Pak Andreas, 你好。silakan Pak, Cing. Silakan. 大家好，我叫 Andreas Halim， 我是拉森人。我是现在我是拉森人。 S Pak, jadi 我是拉森人，我是 coba sekali lagi. 我是拉森人。 Oke. 现在住在 Jakarta。 现在住在 Jakarta ya. Oke, baik. Sekarang tinggal di Jakarta. 我在 New Normal 学习汉语。汉语。汉语。 ya, Bapak Kopas ya. 汉语 baik. 汉语。我今年74岁。 sorry Pak, boleh sekali lagi. 我今年74岁。 74岁 74 Pak. Iya, Oke ya. Kalau gitu spellingannya begini Pak. Bapak boleh ikutin saya. 74岁。 74岁。 Ya, 74 岁。 Ya, 74岁 ya, 74. 好的, lanjut nomor 5. 我家有5口人。 Oke, 我家有5口人 ya, 5 anggota keluarga. Baik, 然后呢？ 我有一个儿子。 儿子。 哎呀，我有一个儿子。Boleh sekali lagi Pak? 我有一个儿子。 Oke, 我有一个儿子。Terus? 我有2个女儿。 我有2个女儿。Oke, susunan kalimatnya sudah benar. Ada lagi Pak? Hayo Ma.
我有嗯3个孩子，哦，我有3个孩子，ada punya 3 3 orang anak. anak. Iya, Ya. 我 Oh, oke. 有3个孩子，我有3个孩子。OK，一男2女，哦，一男一两男2女，女，哦，两女2女，女 2 mulut女，2 女。 yes 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 两女ya, jadi Ya,女ya wanita. Oke, ya. Bapak boleh sekali lagi yang kalimat terakhir. 我有3个孩子，一男两女。我有3个孩子，一男2女，两女, oke 2 ya.女。 Bapak ini udah lumayan oke karena saya tahu Bapak baru ikut ya Baru gelombang ikut, ini, benar terlalu ya. tua loh. 没事没事, nggak apa-apa Pak. Ini saya salut ya semangat belajarnya ya. Jadi nggak apa-apa, namanya pronunciation memang butuh waktu. Udah pensiun, belum pernah bisa bahasa Mandarin. Oke, tapi ini gimana Pak setelah bacain kalimat-kalimatnya? Ya bagus, artinya belajar banyak. Oh, oke, 好，我也很 Wah, 高 Hokkien 兴。 lang, Beyokong Hokkien lah. Oh, orang Hokkien ya, Pak ya. Tapi Baik, baik. Beyokong nggak bisa ngomong. Di Jawa, Oke. ngomong Jawa. Oh, ngomong Jawa ya. Jawa. Kalau Ya. gitu nanti ngomongnya bahasa Mandarin saja ya. Hao. Tui, Ya, tui. 谢谢 Pak Andreas. Ya, 再见。谢谢 Ya, 谢老师。谢谢您。不客气，再见。Saya mute ya. Oke, baik. Nggak apa-apa ya. Jadi justru kalau begini ada kesempatan teman-teman, saya boleh bantu perbaiki. Hanya satu hal sih ya, mungkin saya udah ngulang, teman-teman udah bosen. Saya cuma mau yakinin teman-teman bahwa pronunciation itu bisa dipelajari dan semua orang bisa. Nggak cuman saya, nggak cuma orang-orang bisa bahasa Mandarin. Enggak, semua bisa. Yang pasti kuncinya itu kopas dulu memang di level ini ya. Jadi kenapa saya begitu yakin? Bukan ngomong untuk menyenangkan hati doang, 不是的, bukan ya. Karena teman-teman ikutin saya gitu ya, ada beberapa contoh dan bisa ngulang gitu persis sama, berarti bisa. Cuman lebih banyak kopasnya, lebih banyak dengarnya aja gitu ya. Oke, baik, saya lanjut dulu. Berikutnya ada Ibu Grace. Ibu Grace. Oke, saya unmute ya. Ni hao, Ibu Grace. 你好，老师。 Ya, ni hao Ibu. Silakan. 请您自我介绍. Silakan Anda memperkenalkan diri. Ya, 请您自我介绍. Silakan Bu, 请。大家好，我叫 Grace，我的名字叫袁月兰，我是名字. Jadi dia 24 ya. 我的名字. Oke, silakan sekali lagi Bu, boleh? 我叫 Grace，我的名字，我的中文名字 Ya, 袁月 oke. 兰。圆是吗？是圆这个圆吗？不是。我不知道老师。哦，您不知道怎么写是吧？哦，OK。Tapi saya 因为 mau 我 tahu 有 老师。 个ya, karena saya punya apa namanya teman orang China, 他姓袁，是这个袁。 Rasanya iya dia kata dulu saya pernah belajar waktu SMA, katanya dia adalah seorang panglima perang. Tapi kalau dia Yuan-nya itu dari sana ya. Cuman kalau diterjemahkan jadi bunga anggrek bulan yang di taman. Oh gitu ya. Kalau Yuan, sorry, kalau marga memang dia bukan arti ya, tapi memang kayak surname ya, nama name. Oke, kalau misalnya Yue bulan ya berarti ya. Nah, lanhua adalah bunga anggrek. Iya. Oh, oke, berarti bedanya sama ibu yang tadi lannya biru. Jadi tulisannya beda. Kalau ibu lanhua itu juga lan. Bunga anggrek. Iya, lause. Betul, lannya lan. Ya. Kalau apa marga dia memang bukan, maksudnya memang nama ya, jadi nggak ada arti. Tapi ini namanya bagus Bu ya, Bu Grace. Oke, Bu Grace boleh sekali lagi untuk nama Mandarinnya. Silakan. 谢谢老师。不客气。呀，我的中文名字，对吗？对，我的中文名字。我的中文名字袁月兰。OK， 袁月兰。OK。我是
Saya adalah 我是印尼人，印尼人，好。对，嗯现在住在kebun kacang kebun kacang, oh ya Yajata 是吧？ Jakarta. 是 Yajata, oh Yajata. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu kosakata, saya tulis ya. Yajata itu Jakarta. Ini translatean ya. 好, Ibu boleh lanjut silakan, Cing. 我在啊，我在 New Normal 学习汉语，我今年55岁55岁，好的。啊，我家有ini bicara apa ya, Lause? Maksudnya keluarga Keluarga besar. saya ada berapa anggota keluarga? Bebas Ibu, mau bilang keluarga inti atau keluarga besar juga boleh. Keluarga besar aja ya. Boleh. 我家有8口人，8口人 人， ya, 8口人, 8 anggota keluarga ya. 8口人 ya, 8. Baik. Terus? 我没有儿子。 Oke. Tapi saya baca boleh nggak, Lause? Boleh, boleh. Oh, Ibu mau baca ya? Boleh, boleh. 可以的, boleh. Silakan, Bu. 我有2个儿子，我有两个女儿。 Oke. 女儿 女儿 ya, anak perempuan. 我有2个孩子，我有3个孩子，一年2女。 Oke, yang terakhir, 我有3个孩子，一男2女. Boleh sekali lagi, Bu? Sorry, Lause. Oke, yang nomor 9, 我有3个孩子，一男2女. Oh, Inan. Ya, Bo- 没关系. Saya ulang boleh, Lause? Boleh, boleh. 我有3个孩子，一男2女。很好，我有3个孩子，一男2女。谢谢 Ibu Grace. Ibu Grace angkatan gelombang ini ya? Mungkin sebelumnya, tapi saya sering absen, Lause, jadi banyak tertinggal sebenarnya. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi Lause. sedikit lagi ya, tapi nadanya juga sudah bagus kok, Bu. Sedikit aja yang saya perbaiki ya. Sisi ini Bu Lause. Grace. Ya, sisi, 再见哦. Ajian. Oke, baik kita lanjut. Berikutnya ada Ibu Ana. Oke, Ibu Ana saya unmute ya. Ni hao, Ibu. Ni hao, Lause. Ya, ni hao Ibu. Silakan, Cing, Ibu. Wah, hari ini ya, Lause hao. 我叫Anna Octavia. Oke, 我叫 Anna Octavia ya. 我是印尼人. Oke. 现在在三宝龙. 住在三宝龙，对吧？Semarang. Ya. Oke ya. Oke, Sambaulong ya. Oke, terus udah bener susunannya? 我在汉语. Oke. 我在 New Normal 学习汉语。汉语。我在 New Normal 学习汉语. 学习汉语。OK 呀。我今年43岁，43 ya Bu? Ya. Ya, oke, sudah benar ya, 43岁。好，然后呢？再来lanjut。我家有5口人。我家有5口人，5 anggota keluarga. Ya.
Oke, 好，五口人 sudah benar. 我要没有两个儿子。 Oh, ini ibu mau baca ya, benar ya? 呀， Oke, baik. Kalau gitu, 我有两个儿子. Boleh sekali lagi? 我 Mhm. 没有。 Oh, 没有 maksudnya tidak punya, gitu ya? 呀， Oh, oke, kalau 没有 berarti langsung Bu, 我没有, saya tidak mempunyai, misalnya anak laki-laki langsung 儿子 gitu ya. Jadi nggak usah disebutin angka lagi. 哦，我没有儿子 gitu. Silakan Bu. 我没有儿子。 我没有儿子 artinya saya tidak mempunyai anak laki-laki. Oke, baik, lanjut. 我没有 Mhm. 女儿。 我没有女儿. Oke, baik. Ya, sudah benar formatnya ya. Sampai situ masih ada lagi, Bu? 我没有 Hmm. 我没有. 两个会。 Oh, Ibu lagi baca nomor 8 ya? 呀， Benar. Oh, kalau 我 ini 没 sama. 有。 Jadi, kalau Ibu mau bilang 我没有, 对吗? 呀， Kalau 没有, jadi sama ya formatnya. Kalau misalnya tidak mempunyai, tidak usah sebut angka, langsung 我没有孩子 boleh juga ya. Artinya saya belum memiliki anak. Oke, silakan Bu. Kalimatnya seperti ini. 我没有孩子. 我没有孩子。 我没有孩子. Nah, kalau yang 9 mungkin kita tidak baca. Jadi karena kita udah kasih tahu, oh ya saya tidak atau belum mempunyai anak, sehingga kita tidak jabarin lagi. Tapi Bu Ana, terima kasih buat usahanya ya. Saya rasa nggak mudah, tapi Ibu sudah berusaha bacain dan 谢谢 formatnya 老 benar 师。 semua ya. 不客气, Ibu Ana 加油ya, semangat ya Bu. Saya mute kembali ya. 谢谢您. 再见.谢谢老师，再见。再见, 再见. Oke ya, saya mute kembali ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang teman-teman modif, ada yang teman-teman bacain. Sebenarnya nggak apa-apa kok. Ini buat latihan ya. Tadi Ibu Ana sebutin, oh berarti posisi Ibu Ana ada di Semarang ya, San Paulung. Teman-teman nama-nama kota ini teman-teman temuin di lampiran belakang, bener nggak? Ya, jadi saya nggak terlalu bahas ya. Cuman kalau misalnya beda dari setiap peserta, saya tulisin ulang untuk teman-teman review kosakata ya. Oke, kita lanjut. Ada sebentar, ada yang coba saya lihat ada yang baru nggak? Oke, Ibu Elsa. Ibu Elsa ya. Ibu Elsa nih, hao. Saya unmute ya. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Elsa, 请您自我介绍 ya. Silakan Anda memperkenalkan diri. Sebentar saya clear dulu. Ya, silakan Bu. Nih. 大家好，我叫 Elsa， Oke. 我是闽南人。缅兰人, ren ada dua Bu. 缅兰人, 人闽南人， ren. 闽南人， Ibu boleh ikutin saya. 人 人， yes. 我是缅兰人. 我是闽南人。 Yeah, 很好. Lanjut, 现在现在住在南tăng克朗。 Nan Tanggelang. Oke ya, Tangerang Selatan. Nan Tanggelang. Oke, baik. Tisan nomor 3, silakan. 我在 New Normal 学习汉语。学习汉语. 学习汉语。 Oke ya, Hanyu. Yu-nya mulutnya dibulatin. Pasti dapatnya lebih bagus ya. Sekali lagi Bu. 我在 New Normal 学习汉语. 我在 New Normal
学习汉语。 Yes, oke. Lanjut. 我今年38岁， 38岁, oke. 我是西人哭院，我是我 boleh 是 ah, 西人哭院。 Siren. Oke, sorry, saya belum nangkep. Maksudnya saya adalah seorang karyawan swasta. oh, 我是私人公司的职员 ya, oke, karyawan swasta ya. Sebentar Bu, saya bantu tulisin ya. 我是私人. Kalau mau tambahin 公司 boleh ya. 私人公司的职员 itu agak panjang, atau 私人的职员 juga boleh ya. 职员 ya, spellingannya begitu ya. 私人. Kalau teman-teman mau lengkap 公司 itu perusahaan ya. Ditambahin di sini di atasnya ya. Sebentar. Nah, ini. Kayak gini boleh. Oke. Ya, silakan Ibu Elsa, boleh kalimat ini sekali lagi. 我是私人公司的职员。我是西人公司的职员。 Ya, 职员 karyawan ya. Oke, lanjut. 我家有3口人。 3口人。 3口人。 Oke. 我有一个女儿。 我有一个女儿。Oke. Sudah loh. Oh, sudah ya. Oh, 我有一个女儿. Ibu Elsa punya 1 anak perempuan. 好，谢谢您 Ibu Elsa. Ya, sudah bagus juga susunannya ya. 谢谢您，再见. Oke ya, saya mute kembali. Jadi ada tambahan kosakata baru untuk kita semua ya. 私人, bacanya 私人. 私人 tuh swasta ya, pribadi gitu ya, swasta. 公司 kita udah belajar ya. Kung ada 1. 公司 perusahaan, 职员 itu adalah karyawan. Oke. 好， yang mau screenshot untuk kosakata barunya silakan. Halo Ma, sudah? Oke ya, sorry ya, saya baru lihat ke chattingan teman-teman dari tadi di list peserta. Ya, sorry ya, saya baru lihat chattingan teman-teman. Baik, kalau berhubungan langsung saya jawab ya. Denisha, teman-teman sambil screenshot. One, bukannya artinya habis ya. Oh, yang tadi ya Pak Andreas ya. Dia tulisannya beda Pak. Ya, saya paham. Ini ya, sebentar. Kalau tadi kan kita bahas telat gitu ya. Lai wan le. Lai-nya datang. Wan-nya wan shang de wan. Dia huruf Mandarinnya beda Pak. Le-nya begini ya. Jadi pinginnya di bawah ya. Lai wan le. Wan-nya ada 3. Kalau wan le yang mungkin teman-teman ada sering dengar, wan le itu habis gitu ya. Itu begini. Pinginnya adalah tempat saya nggak cukup ya, di samping ya. Wan le. Nada 2 sama huruf Mandarinnya memang berbeda, teman-teman. Ya. Ini yang kenapa saya bilang teman-teman perlu kuasain huruf Mandarin ya. Hurufnya berbeda. Ya, ini ya Pak Andreas ya. Sorry ya, saya baru lihat ke ke chattingan teman-teman. Baik, Zhenbang, henbang. Sama aja Bu Ratna ya. Jadi itu artinya sangat hebat. Boleh ni zhenbang, boleh ni henbang. Itu boleh ya, sama aja. Oke. Iya Bu Margareta, tugas memperkenalkan diri. Ibu sudah ketemu halaman 40. Iya benar Bu. Angkatan sebelumnya itu nggak serapi yang modul sekarang. Jadi kalau modul sekarang itu kita
kita rapiin jadi satu modul. Jadi teman-teman belajar itu langsung lihat dari modul berurutan karena ada nomornya juga, nomor halamannya juga maksudnya ya. Jadi kalau misalnya angkatan lama sebenarnya punya filenya, cuman terpisah-pisah, bener nggak? Nah, yang saya tahu Pancang juga share kok bentuk PDF yang terbaru di grup, bener nggak teman-teman? Ya, jadi kalau teman-teman ada yang punya boleh bantu ya share ke sini juga kalau misalnya teman-teman yang belum dapat ya, dibantu ya. 好的，再来是叔叔。Oke, baik. Susu. Ini bahas apa ya? Susu. Saya belum dapat. Pertanyaannya apa? Susu itu om. Ya, susu ni hao. Ya, om. Ini panggilan ya, susu. Kalau yang hubungan keluarga, susu 是爸爸的弟弟，我们叫叔叔。Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya, lalu cuma buat panggilan kita panggil om, ya kan, paman, boleh susu ya. SHU, SHU ada satu. Yang keduanya dibaca ada 5. Tapi kalau susu yang punya hubungan keluarga, itu adalah adiknya papa ya. Jadi, papa de didi, 我们叫叔叔. Tulisan huruf Mandarinnya sama nggak? Sama ya, susu. Oke ya, om ya. Oke. Ini saya cuma lihat pembahasan susu, tapi apa namanya? Saya tidak lihat pertanyaannya ya, nggak apa-apa. Langsung saya simpulin berarti lagi bahas susu. Jadi bisa 2 ya. Satu panggilan gitu ya, om atau paman. Satu lagi benar-benar punya hubungan keluarga sama kita, yaitu adiknya papa. Adik laki-laki papa, 我们叫叔叔 ya. Oke, 再来是 Oh iya, Ibu Ana yang sudah ikut dari angkatan pertama, betul. Makanya tadi saya coba unmute ya, beliau masih sit in. Bekasi ya, Bekasi Ujasi. Itu translatean juga. Sebentar ya, saya cari tempat kosong. Oke, di sini aja ya. Ujasi Bekasi, translatean. Ini pertanyaan dari Angel ya, mungkin mau melengkapi kalimat. 再来职员. Oh, 职员 karyawan Bu Sanli. 公园 itu taman. Tapi beda tulisan Bu. Kalau 职员 kan yuannya begini. 职员 ya. Ini karyawan. Kalau 公园 yuannya begini. Memang pinginnya sama nadanya. Cuman huruf Mandarinnya berbeda, Bu. Dan artinya jauh berbeda. 公园 itu taman. 公园. Ya, yuannya nadanya sama gitu ya. Tapi ini karyawan. Ini taman. 公园. Memang berbeda ya. Memang berbeda. Dari sisi artinya juga berbeda ya. Oke. Dari Bu Leni. 老师 kalau bilang 我是印尼人 diganti 我是华裔 bisa tidak ya? Bisa. Huai itu artinya keturunan Chinese ya. Boleh, boleh. Jadi enggak pakai Huai Ren, enggak. Huai, I itu sudah artinya keturunan. Jadi enggak bisa pakai orang lagi. Ya. Mungkin saya boleh kasih patokan gini. Kalau ini itu kan nama negara. Nah, orangnya disebut ini Ren ditambahin orang. Sedangkan kalau kosakata Huai, Huai, Huan ada 2 ya. Hua itu sudah artinya Chinese. I ini udah keturunan. Jadi udah nggak mungkin bisa ditambahin orang gitu ya. Yang bisa ditambahin orang biasanya nama negara terus orang. Misalnya Ingguoren, negara Inggris, orang Inggris ya Ingguoren gitu ya. Begitu juga Jepang, Riben, orang Jepang Riben Ren ya ditambahin Ren. Kalau I karena ini keturunan sudah melambangkan orang. Jadi nggak bisa ditambahin Ren, nggak bisa ya. Oke, kalau ini lebih ke kosakata ya. Oh, Ibu Feli mau modul. Iya, Bu, harus masuk ke
apa namanya ke kelas gitu ya, nanti di-share sama Pancang kayak gitu ya. Itu Bu Feli ya. Jadi akan di-share biasanya sama Pancang modulnya di kelas. Oh, Gongren. Gongren begini betul. Gongren ya. Gongren. Gongren ini adalah pekerja kasar. Kayak buruh atau buruh. Itu bedanya ya. Oke. Silakan yang mau screenshot ya. Ya, sudah kejawab ya yang di chattingan semua yang berhubungan dengan materi. Gongren. Gongren itu pekerja kasar atau buruh. Kalau teman-teman kerjanya di kantor, biasanya ini ya, karyawan, 职员. Nah, ini, karyawan. Oke. Halo, sudah di screenshot semua? Ibu Helena tanya, kalau Huaren sudah pasti orang China ya? Iya benar Bu, Hua di sini ya. Oke. Hua, tulisan huruf Mandarinnya ini ya, Hua. Udah pasti Chinese sih, karena ini sudah artinya keturunan Chinese. Kayak teman-teman tahu Huayu. Huayu itu artinya bahasa Mandarin juga. Ya, biasanya orang Singapura, orang Malaysia suka bilang Huayu. Atau dulu kita juga suka bilang Huayu. Hua ini sudah melambangkan Chinese ya, nanda 2. Hua. Halo, oke, baik. Cukup ya, jadi latihan memperkenalkan diri. Teman-teman sebenarnya boleh pakai kalimatnya yang ada, tinggal dihafalin ya. Kalau tidak dihafal, ya nggak mungkin bisa. Jadi memang perlu ada kombinasi menghafal dan mengerti juga. Jadi jangan dihafalnya plek-plek-plek, tapi nggak ngerti logikanya dari mana, itu juga nggak bagus ya. Jadi memang harus kombinasi. Baik, tulisannya tidak tertutup yang mana, Bu? Yang halaman ini kah? Kalau iya, silakan di screenshot. Karena saya mau lanjut materi ya. Jadi kita lanjut materi, bagi yang belum giliran, kita baca materi yang lainnya. Oke? Ya, Bu Grace sudah? Halo, Ma. One tertutup. Oh, ini yang tadi ya. Ya, one. Ini one-nya late, malam. Kalau ini finish atau habis. Yang ini, one. Misalnya, 我吃完了 artinya saya sudah selesai makan ya. Bisa habis, bisa finish. Jadi tulisan Mandarinnya berbeda. Kayak gitu ya. Memang saya kalau di kelas nggak terlalu ke huruf Mandarin ya. Bagi teman-teman yang basic jangan takut ya. Ini kebetulan karena menanyakan ini bukannya artinya ini ya. Baru saya tunjukin oh huruf Mandarinnya berbeda gitu ya. Oke, kalau gitu saya clear dulu. Terus kita lanjut ke lesson yang belum. Baik, untuk PR harusnya tidak ada pertanyaan ya. 应该没有问题，对吧？ Oke ya, harusnya tidak ada pertanyaan. Kalau teman-teman kepikir, Lausir kalimat saya modif banget, tidak sesuai teks, boleh ditanyakan di chat ya, boleh ya. Supaya kita mempersingkat waktu ya, karena keterbatasan waktu saya sih mau ya digilir semua, mau aja. Tapi ya itu ya, lumayan ya waktunya. Nah, jadi kita akan lanjut ke lesson kita. Yang ini sudah ya. Berarti kita akan lihat penggunaan dan liang. Yang mungkin teman-teman juga bertanya-tanya dari modulnya kita. Terus sekarang misalnya jam 2 liang tian. Jadi apa Lausir bedanya ya? Kalau kemarin saya cuma jelasin lebih simpelnya adalah itu urutan. Jadi kalau urutan, kadang-kadang saya kasih kosakata, saya kasih cara hafal, bener nggak? Bisa urutan. Oh oke. Nah urutan tuh maksud saya, oke kita tahu urutan, tapi kalau kita cuma hafal, cepat lupa. Contoh lah ya, sih harusnya nggak lupa. Cuma maksudnya
logika urutan tuh gini. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh ya ya ya, dia urutan angka gitu ya. Dari 1, 2, 3. Maksudnya itu teman-teman ya. Nah, begitu juga liang. Liang itu untuk jumlah total. Jadi kalau teman-teman menyatakan 2 ini adalah jumlah, misalnya jumlah murid, jumlah guru, maka kita sebutnya liang. Kayak gitu ya. Oke, nah ini yang mungkin ditanya-tanyain teman-teman, terutama yang belum pernah dapat modulnya akan bertanya, penggunaannya gimana ya? Sama-sama artinya 2. Nah, modul ini saya susun dengan sangat lengkap ya. Saya berharap teman-teman tidak pusing tapi anggap sebagai tambahan pengetahuan. Oh, ternyata di sini itu baca 2 itu pakai ternyata di sini pakai liang kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman merasa aduh lausnya saya agak pusing gitu ya, nggak apa-apa. Cuma perlu ingat bahwa ini saja basicnya ya. Jadi oh saya tahu itu urutan 2 tapi untuk urutan, kalau liang itu untuk jumlah ya. Oke, kalau gitu kita akan lihat ya. Jadi saya kasih yang versi lengkap ya. Saya suka kasih versi yang lengkap ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat. Jadi semua angka tunggal 2 yang berfungsi sebagai bilangan angka dibaca gitu ya. Itu peraturan pertama. Nah, contoh-contohnya ada angka desimal, angka pecahan, angka persen gitu ya. Nah, nanti yang masih tunjuk tangan akan saya minta tolong baca. Saya kasih contoh 1 ya. Nah, kayak kita bahas dulu angka desimal ya. Angka desimal misalnya 0,2. Nah, koma itu dalam bahasa Mandarin tian ya. Di sini konteksnya dia sebagai artinya koma, bukan jam. Jadi tulisan ini teman-teman kalau masih ingat, oh tiannya sama ya kayak jam ya. Benar nggak teman-teman yang mengenal huruf Mandarin? Misalnya liang tian. Tulisannya persis sama huruf Mandarinnya, cuman artinya berbeda, benar nggak? Kalau liang tian, misalnya 现在2点, berarti sekarang jam 2. Mungkin teman-teman bertanya, Laoshi, kalau gitu nanti ketukar-tukar dong? Enggak, kan konteks kalimat. Kan kita kalau ngomong sama orang, kita kalau berbicara, kita baca dokumen, itu dia nggak mungkin tunggal 1, benar nggak? Nggak mungkin tunggal 1 huruf. Pasti dia ada konteksnya. Misal konteksnya lagi bahas, 现在几点? 现在2点. Oh, tahu berarti tiannya di situ jam. Begitu juga kalau misalnya contoh 0,2 gitu ya. Maka kita bacanya adalah 0 itu adalah ling. Kita udah pernah? Oh, udah ya. Ling tian 2. 0,2. Ling tian 2. Di situ oh ling tian 2 berarti tiannya di situ adalah koma. Sampai di sini cukup jelas? Yuk, kita latihan ya. Contoh yang kedua. Yang belum ada Ibu Meiska. Oke, ni hao Ibu. Ni hao, Laoshi. Oke, baik. Ibu boleh bantu saya baca desimal 2,2 bahasa Mandarinnya? 2点2. 不是。哦，2点2。Ya, 2.2 ya, 2.2 2. Karena di sini dia adalah angka tunggal desimal ya, jadi bukan jam. Ya, kalau jam itu 2 点. Oke, boleh sekali lagi 2,2. 2点242。 Oh, bukan, yang tengah Bu, masih tengah. 2点2。 2.2. Kalau 2,3. 2点3。 2.3 ya, 2,3. Kalau 2,22 itu tidak baca 22, tapi baca 22. Karena dia adalah pecahan di belakang ya, desimal di belakang. Silakan Bu, kalau 2,22 bacanya gimana? 2点22。 对, 2.22. 谢谢您, Ibu Meiska, sudah benar semua ya. 谢谢您, 再见. 不客气. Jadi teman-teman, ingat ya, kalau koma, jadi bilangan di belakang koma itu bukan puluh, tapi dia memang 22. Nah, di bahasa Mandarin juga sama, 2.22. Jadi bacanya begitu ya. Nah, mungkin ini di kehidupan sehari-hari jarang kepake ya. Jadi saya pikir anggap pengetahuan buat teman-teman. Oh iya ya, dia kalau angka tunggal 2 dibaca
Terus kalau dia jam dibaca liang tian. Sorry. Liang tian ya. Kehapus sama saya. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi nggak mungkin ketukar juga. Bacanya beda, konteksnya juga beda ya. Baik, untuk angka desimal sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ya, Ibu Ita ya, kalau 3,35 berarti san tian san u. Tuh, benar ya. Wah, hebat ya. Ini nanti habis ini teman-teman sudah bisa bacain berita ya. Misal 3,35 gitu ya. Nah, bacanya bahasa Mandarinnya adalah ya, benar. 3,35 san tian san u ya, bukan 35 bukan ya, karena dia di belakang koma. 3.35. Oke, baik. Berarti sudah bisa ya. Oke, bukeci Bu Ita. Kita akan lanjut ke pecahan. Nah, kalau pecahan itu bacanya penzi. Nah, cuman aturan di bahasa Mandarin, pecahan itu, saya ke halaman baru ya, teman-teman ya. Pecahan itu kan misalnya A per B gitu ya. Nah, saya udah tahu pecahan itu bacanya penzi. Nah, dia cara bacanya adalah B penzi A. Jadi dibaca kebalik ya. Misalnya contoh 3/2. Bacanya gimana teman-teman? (2/3) ya. 2/3. Jadi dia bacanya bawahnya dulu baru atas ya. Penzi. Sorry. Pen ada 1 ya. Sampai di sini cukup jelas untuk rumusnya. Penzi ya, fen itu sebenarnya dibagi menjadi kalau ditranslate ya. Kalau ditranslate ya, tapi jangan ditranslate ini per maksudnya ya. Dibagi fen ya, fen bagi. Dibagi menjadi. Kayak gitu ya. Cuman jangan ditranslate ya teman-teman ya. Takutnya nanti nggak nyambung kayak gitu ya. Ini menjawab Ibu Cindra, kemudian di atas sebentar. Jadi kalau 22 dibaca 22 itu hanya untuk uang. Bu Leni enggak, untuk angka juga baca 22. 22. Enggak cuma untuk uang. Misalnya angka gitu ya, urutan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22 tetap dibaca 22. 22 itu dia 22, memang enggak ada pakai liang ya, jadi baca 22. Kalau itu puluh ya, kalau tadi bahas koma, makanya kenapa saya tekanin koma. Bahasa Indonesia juga banyak orang yang keliru bacanya ya. Jadi apa namanya? Karena saya pernah keliru. Jadi saya ingat banget, oh bahasa Indonesia baca yang benarnya adalah 2,22 bukan 22 gitu ya. 2%, iya betul ya Ibu Yati ya, 2%. Cuma R-nya pakai ER, nggak pakai L ya, ER aja. Oke, ini ada Pak Beni. Lalu saya pernah dengar di stasiun radio Mandarin Jopa Tiansan. Kenapa dibaca Jopa Tiansan? Jopa San Tian Kung ya. Oh, saya taunya 98.3 dia baca Jopa Tiansan, Pak. Kung itu apa ya? Enggak, Pak. Bacanya 98.3 yang saya pernah dengar. Dia akan bilang, 欢迎回到98点3 广播电台 mungkin, Pak. Kalau lanjutannya ini kali ya, 广播电台. Ini 电台. 广播itu broadcast. Ini kali, Pak, mungkin maksudnya. Tapi dia tetap baca 98.3 ya, 98点3. 广播 itu broadcast, 电台 itu stasiun. Radio, biasanya 广播电台 itu maksudnya radio. Benar nggak, Pak Beni? Tapi nggak dibaca Jopa San Tian Kung. Meo. Cuma niat. Nanti boleh didengar ulang ya, Pak ya. 98.3
biasanya dibaca 98.3. 欢迎回到华语广播电台98.3. Harusnya dia baca 98.3, Pak. Terus lanjutannya misal 广播电台 mungkin. Ya, nanti didengarin lagi. Baik, itu untuk menjawab yang di chat ya. Kalau angka saya rasa oke. Jadi, sorry, saya balik lagi ke apa namanya per ya. Jadi per itu dibacanya kebalik. Maksud saya teman-teman perlu ingat patokan ini saja gitu ya. Terus nanti begitu ketemu yang lain-lain udah bisa, udah tahu oh ya Laoshi kalau per itu dibalik ya. Kayak 1/2 gitu ya. Berarti 1/2 bacanya Oke, teman-teman lagi berpikir atau mengetik ya. 1/2, 对，1/2呀，1/2，之nya pakai ZHI ya, 对，谢谢1/2. Lumayan gampang ya. Baik. Jadi ingat ya ada rumus juga matematika kayak gitu ya, 1/2. Sama teman-teman yang perlu teman-teman latih dan juga patokan adalah dari tadi 2-nya itu adalah angka, bilangan, sehingga 2, nggak pakai liang, itu maksud saya ya. Jadi intisari dari bahannya adalah, oh ini angka, ini bilangan, jadi bacanya ya, kayak gitu ya. Nah, kita belum bahas liang, jadi ini apa namanya teman-teman cukup jelas ya penggunaannya. Kalau misalnya nanti ada stasiun radio yang teman-teman bikin 98.2, contoh ya, ini cuma contoh. Maka bacanya gimana? Ada 2 dan 2 ini angka. Jadi 98.2 ya, sorry ya saya balik ke poin. Iya, dia tetap akan dibaca Pokoknya ingatnya patokannya angka urutan bilangan ya. Itu baca ya, 98.2. 对, 98.2. Oke, berarti sudah bisa bikin stasiun radio Mandarin habis ini ya. Oke, baik. Saya boleh balik ke bahan kita untuk saya minta teman-teman yang volunteer latihan. Ya, ada 1/2 ya. Sudah tadi saya jawab, tapi nggak apa-apa kita unmute. Ada siapa ya yang sudah tunjuk tangan, yang belum kegiliran? Ada Bu Novi. Bu Novi, ni hao. 你好，老师。 Oke, Bu Novi boleh bantu saya baca ya pecahan 1/2. 1/2. Bunyi apa namanya pronunciation-nya 1/2. Oh ya. Silakan Bu. 1/2. 很好，1/2 kalau 2/5 5/2. 2, nada 4. 2. Ya belakangnya ditekan ya. 5/2. Boleh sekali lagi 2/5? 5/2. Ya, 5/2. 谢谢 Bu Novi sudah benar jawabannya ya. 谢谢您，再见。Baik, kita lanjut 2/21 ya. Oke, 2/21. 等一下。Ibu Deborah. Oke, Nin hao Ibu. Ya. Oke, Nin hao Ibu Deborah, silakan 2/21 bahasa Mandarinnya. 21, tetap baca 21 kalau per. 21/2. Ya, 21/2. 21, 21, 分之2. Ya, ini kayaknya jarang kepake lah ya. Ini cuma buat latihan doang ya. Boleh sekali lagi Bu Deborah, 2/21. 21/2. 很好，21/2. Ibu Deborah, 谢谢您，再见。Ya, saya mute dulu ya. Jadi ingat teman-teman patokan angka bilangan. Tadi yang ditanya Bu Leni juga, 22 bacanya sama, 22. 21 bacanya 21. Oh, tinggal 21/2.
Sampai sini oke ya. Nah, kita ke angka persen ya. Angka persen, sebenarnya kalau sudah kuasai per di atas, teman-teman persen. Persen itu berarti per 100, benar nggak? Ya, nah per 100 pai itu adalah 100, ya nggak? Pai fenzhi. Oke ya, sebentar saya kasih ini biar jelas. Kan misalnya contoh ya, contoh 2%. Ya nggak? Nah, persen tuh langsung bilang 100%. Cuman kadang-kadang saya nggak mau teman-teman terima mentah-mentah. Ya udahlah hafalin aja persen 100%, nggak usah pusing-pusing. Enggak sih, sebenarnya saya ajak teman-teman menganalisa juga ya. 分之 pai-nya yang tadi saya sebut 100. 分之 berarti per. Ini 2% sebenarnya 2 per 100, benar nggak? Kayak matematika ya. Jadi, oh berarti gini dong logikanya ya. 2%? 2%. Ya, 2%. Kayak gitu ya. Jadi, kalau teman-teman mau hafal, oh persen, 百分之 boleh. Atau kalau lupa, oh iya, 分之 kan per. Tetap 100, ya dibaca bawahnya dulu, baru per, baru 2. Kayak gitu maksudnya ya. 2%. 2%. Belum di screenshot yang mana, Bu? Yang ini kah? Halaman 1. Kalau iya silakan. Ya, 2%. Betul ya. Yang teman-teman yang bantu jawab di chat sudah benar. Oke. Baik, Ibu Helena sudah? Oh, oke, baik, sudah ya. Ibu Sali tanya apakah ada sejarah atau apa yang menyebabkan pembacaan per beda dengan kita di Indonesia. Oh, 这个我就不知道了. Kalau ini saya nggak tahu ya. Maksudnya ada sejarah nggak ya? Kenapa si China itu dia dia bacanya dari bawah. Kalau Indonesia kan 1/2 gitu ya. Kalau bahasa Mandarin sebenarnya dia bukan sejarah. Saya balik ya. Fen itu artinya bagi. Fenzhi. Jadi 3/2 itu sebenarnya adalah 3 dibagi 2. Bener nggak logika bahasa Indonesianya? Oh, ini jadi ngajarin logika. Bener nggak? 1/2 berarti 1 dibagi 2. Itu ya, Mah? Itu ya, 1 bagi 2 ya. Jadi, fenzhi ini dia maksudnya ya memang cara ngomongnya mereka begitu ya. Jadi memang dari bawah ke atas. Kalau sejarahnya memang 没有，因为他们就是他们的意思是这样子ya. Karena artinya memang begitu Bu Sanli ya. Ya, jadi 2/3 gitu ya. Fen itu adalah dibagi gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang 没有历史, nggak ada sejarahnya. Baik, kalau gitu saya lanjut ya. Ibu Mega tanya kalau 2% boleh kalau saya nggak baca istilah aslinya dalam bahasa Mandarin, tapi saya baca pasien gitu ya. Boleh. Ini 2% tuh yang biasanya sih pasien. 2% juga boleh ya, tapi ya itu ya biasanya karena kita mau baca 2%, biasanya 2%, nggak 2%ya. Jadi 2 pasien. Pasien ini sebenarnya translatean dari persen. Ini translatean ya, translatean bunyi. Kalau yang aslinya adalah 分之 itu persen ya. Boleh Bu Mega. 2 pasien, 2 pasien 都有人说, ada yang ngomong begitu. Tapi kalau 2% pakai 分之 biasanya 2%, 没有2%, nggak ada ya. Adanya ini. Oke? Oke ya. Cukup jelaskah? Ya, baik.
Pertanyaan dari Pak Haris, kalau bilangan desimal dalam mata uang seperti 19,5 yuan, oke. Ya, kita ada nanti baca apa namanya? Uang di belakangnya, tapi kalau uang kita lebih banyak ya, kalau di China itu dia lebih dikit. Jadi kalau baca uang beda lagi, Pak. Kalau baca uang biasanya kita ada kuai, itu dolar, terus ada kuai mau itu 10 sen, sama sen itu fen. Nah, kalau ini pelajarannya beda, Pak, ya. Jadi fen itu adalah sen. Kalau mau itu 10 sen. Biasanya posisinya di tengah sini. Habis titik, ya. Jadi persis yang Bapak tanyain posisi 0 ini adalah mau. Jadi kalau gitu, ini uang ya, karena pertanyaannya tentang uang dan mengarah ke uang China, yuan. Maka cara bacanya gimana, teman-teman? Tetap 19 sampai adalah 19. Ayo bantu Pak Haris. 19. 19 kuai, dolar ya. Kalau ini bukan desimal yang tadi ya. Ini konteksnya uang. Ya, jadi 19,05 kalau konteksnya uang cara bacanya begini maksud saya ya. 19 kuai 05 5 sen 05 分 很好. Ini konteksnya uang Pak Haris ya. Jadi bukan desimal. Nah, misalnya lihat lihat tag harga. Oh, Laoshi ini harganya 19,5 yuan. Nah, maka bacanya adalah 19 kuai 05 分. Ya, ini uang. Kayaknya nanti deh di modul kedua kita ada belajar tentang uang. Ya, nah kalau desimal angka, ya, kalau angka 19,05. Bacanya gimana? Kalau angka. Ya, jadi perlu dibedain ya konteksnya ya. Kalau teman-teman campurin semua kan bingung ya. Oke ya, makanya dari tadi saya bilang angka desimal, tidak bahas uang. Kalau ini konteksnya uang, karena ditanyain Pak Haris sedikit ya, saya kasih jabaran. Kalau 19,05 berarti 19, tetap baca 19. Iya benar ya, Ibu Cai Taoyin sudah benar. 19 点, 19 点, tiennya koma, 05. Ya, pintar ya. Sudah bagus ya, sudah benar. 19,05. Ya, oke. Ini konteksnya desimal. Kalau ini konteksnya uang. Oke. Ya, makanya saya kasih lagi kosakata uang. Oh, kuai itu dolar, mau itu 10 sen, fen itu adalah sen. Ya, satuan terkecil. Kalau kita nggak punya ya, karena kita angkanya gede-gede. Angkanya gede-gede nanti baca di belakang banyak. Sampai 1 juta, terus 100 juta gitu ya nanti. Kalau teman-teman ikutin sampai belakang ya, hari ini mungkin nggak keburu ya, nggak apa-apa, tapi kita akan bahas sampai situ. Oke. Kalau Pak Johannes tanya derajat itu pakai tu, betul. Jadi derajat itu kosakatanya tu. Ya kalau angka sebenarnya banyak ya konteksnya tergantung maksudnya satuannya apa. Ini mau bahas derajat kah? Mau bahas tentang uang kah? Mau bahas tentang dia cuman angka bilangan kah? Gitu ya. Betul. 27 derajat 27 tu. Tu itu adalah derajat. Betul. Kita ada nggak ya bahan derajat ya? Saya lupa kalau ini ya. Tapi ya derajat tu. Udah benar Pak. 27 tu. 27 derajat. Jadi intinya gini teman-teman. Kalau saya boleh bilang, kalau ini adalah kayak misal, oh ini konteksnya uang, berarti ini konteksnya uang. Tapi angka patokannya tetap sama yang saya kasih. Kalau 22,2 ini konteks uang, ya yuan. Maka bacanya gimana? Maksud saya konteks bilangan di sini dia tetap akan sama. Dia nggak mungkin pakai liang. Terima. Kayak gitu. Ini bacanya gimana?
Iya, beda konteks, Pak. Tapi maksudnya implementasi angka 2-nya tetap sama, Pak. Ini kenapa saya pakai 22,02 yuan. Misal harga satu sepatu itu di displaynya seperti ini. Maka kita cara ngomongnya ke orang gimana, teman-teman? $22 2 sen. Ya enggak? Iya. Tetap 22 maksud saya. Tetap pakai 2 maksudnya. Tetap pakai Kayak gitu maksudnya teman-teman ya. Nah, sampai sini konteksnya dapat ya. Jadi kita pelajari angka, habis itu kita aplikasi di konteks yang lain itu patokannya tetap masih sama ya. Jadi ya banyak yang sudah bantu jawab saya. 22块02分，对。22块02分. Jadi nya tetap dipakai maksud saya ya. Nah, kayak gitu. Tinggal tambahin, oh ini dolar, konteksnya uang. Gitu ya. Baik, 谢谢大家的反应ya. Terima kasih ya buat responnya. Ya, menurut saya dengan ada pertanyaan jauh-jauh lebih clear bahwa konteks yang saya kasih tentang penggunaan sebagai bilangan itu nggak cuma melulu bilangan. Dia akan pakai lagi di kayak uang begini, teman-teman tahu, oh iya Laoshi bilang puluhan ya, 22 itu pasti pakai gitu ya. Nah, terus angka kayak di uang, dia tunggal sendiri itu pakai ya, 2 sen ya, kayak gitu. Apakah dolar dan yuan dibaca sama, Ibu Shirley? Enggak, kalau dolar itu sebenarnya untuk semua negara yang pakai dolar. Kalau yuan itu khusus mata uang China, ya. Jadi dolar itu misalnya nanti kalau teman-teman bahas dolar Amerika, itu tetap bacanya kuai, ya. Ini adalah satuan mata uang, kuai. Tapi yuan ini khusus mata uang China, gitu ya. Oke. Tadi sebentar ya, ada yang tanya. Ya, jadi Pak Haris ya, cukup jelas ya, betul. Beda konteks, ada kata pembedanya, maksudnya kata bilangannya gitu ya. Kalau uang ya pakai kuai. Tapi implementasi 2 itu tetap sama maksud saya ya. 22-nya tetap sama, 02-nya tetap pakai ya. 02分 kayak gitu ya. Oke, itu untuk kita bahas ya tadi lumayan ya geser dari 2% ke uang ya. Jadi teman-teman yang penting patokannya sudah tahu itu ya. Oke, tuh ini Bu Leni, tuh derajat ya. Tuh derajat. Oke ya, saya lanjut dulu. Ya, begitu juga derajat, kalau 22 derajat tetap bacanya 22, tetap sama. Tapi konteksnya konteksnya tentang derajat. Itu maksud saya ya. Oke, bukaci Pak Haris ya. Jadi kita lanjut dulu. Ada Bu Mega tanya, jadi kalau membedakan di depan mata uangnya pakai nama negara, kalau 22块美元 di belakang. Di belakang, bukan di depan ya. Jadi habis ngomong misalnya contoh 22块美元, 22块, kuai itu kan satuannya. Baru 美元, oh US dollar. Gitu. Di belakang, 美元-nya di belakang ya. 22块美元 ya. 22块人民币. 22块人民币berarti mata uang China kayak gitu ya, di belakang Bu Mega ya. Oke. Kita tidak melebar ke uang dulu ya, nanti ada pelajaran tentang uang di modul 2 kalau nggak salah ingat ya, nanti kita bahas lebih mendalam di situ. Oke, kita balik dulu ke angka tadi sampai di per 100 ya. Baik, saya boleh minta tolong volunteer yang masih tunjuk tangan, ada Ibu Maynard, bantu saya baca 0,2% bacanya seperti apa? Ya, ni hao Ibu. Ya, silakan Bu, 0,2% bahasa Mandarinnya. Oke.
Saya belum dengar suaranya, Bu. Ni hao. Oke, ni hao, Ibu. Mungkin sinyal ya, Bu. Saya lihat sih speakernya udah open, udah buka. Baik, nggak apa-apa. Saya lanjut dulu ya, Bu. Ke Ibu Cai Taoyin. Ni hao, Ibu. Ni hao, Ibu. Apa saya yang error ya? Sebentar. Apa saya yang error? 同学们能听到我的声音吗？ baik. Suara saya jelas ya. Tapi saya sudah unmute. Ibu Cai Taoyin, apakah speakernya nggak bisa dibuka? Oke. Baik, saya coba ke yang lain ya. Coba ya. Mana tahu ini error. Oke, saya coba ke Bu Susanti. Ibu Nin hao. Oke ya, bisa ya. Oke, baik. Kadang-kadang sinyal. Oke, Bu Susanti, boleh tolong bantu saya jawab 0,2% bahasa Mandarinnya berarti? 0.2%。Oke, 谢谢您。0.2%，jadi kombinasi angka persen sama angka desimal ya, 很好。0.2%，sampai sini nggak ada yang kesulitan ya teman-teman ya. 0.2 ya, 0,2. Baik, Ibu boleh bantu saya satu lagi. 2,22%. 2,2%. Sorry, saya salah baca. 2,2%. Bahasa Mandarinnya? 2.2%。很好，2.2%。谢谢您，Ibu Susanti sudah benar semua. Saya mute kembali ya. 不客气，再见。Baik ya, jadi kalau punya patokan harusnya gampang ya. Coba saya lihat. 2.2%, betul ya. Ibu Fonga juga sudah bantu jawab di chat. 2.2%. Bisa ya, tulis ya. 2.2%. Diannya adalah angka desimal yang atas, dian, koma. Oke, satu lagi terakhir 20,2%. Ya, 20,2%. Ingat, puluh itu dia tetap baca apa? Oke, saya nggak jawab dulu ya. Ada Ibu Sarah. Oke, Ibu Sarah, ni hao. Oke, apakah bisa di-unmute? Saya coba sekali lagi ya, Bu Sarah ya. Ya, oke. Ni hao, 老师。 Ni hao, Ibu Sarah. Silakan 20,2% bacanya adalah 20. oh, baca yang bawah dulu. 20.2%。Oke, 20.2%, betul ya. 20 itu 20. Tempat saya nggak cukup, tapi udah benar jawaban Ibu Sarah ya. 谢谢您, Ibu. 再见。再见。再见, 谢谢您. Sebentar ya, saya tuliskan buat teman-teman di sini aja ya, di bawah ya. Sorry. 20, 20, jadi tetap baca ya, 20, terus 点2, 20,2 ya, 20,2%, 20.2%. 很好，谢谢Bu Sarah. Kita lanjut ya, kode angka tunggal. Jadi maksud saya 2 dibaca itu untuk konteks ini ya, gitu ya. Tadi ada angka desimal, angka pecahan, angka persen. Sekarang kita ke kode atau angka tunggal. Kode atau angka tunggal itu misalnya contoh teman-teman kerja di bidang yang berhubungan dengan angka gitu ya. Contoh angka apa, kode, barcode, nah gitu ya. Nah itu kode atau angka dibacanya sudah pasti ya. Jadi pokoknya semua angka bilangan dibaca Nah saya unmute satu orang untuk bantu saya baca 202562. Misalnya kita bacain barcode contoh ya. Oke, ada Ibu Angelia. Nin hao, Ibu. 你好，老师。
Oke, Ibu Angel boleh bantu bacain 2020562. 20205662. Oke ya. Boleh sekali lagi, nggak apa-apa, sudah benar. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yuk. 20205662. Ya, 很好，谢谢 Bu Angel ya. 谢谢老师。客气，再见. Jadi 202562, misalnya, oh saya disuruh bacain barcode nih. Ya udah, bacanya pelan-pelan aja teman-teman ya. 202056. Jadi tetap dibaca 2 gitu ya. Oke, kalau ini harusnya gampang. Begitu juga oh ya, nomor kamar ya ada di konteks bawah. Terus sebenarnya saya mau kasih tahu bahwa misalnya kamar hotel, kamar apa kita akan kamar hotel terus nomor apa itu kita akan baca satu-satu dan duanya tetap dibaca gitu ya. Nah, sekarang nomor handphone saya minta tolong dibaca Ibu Lisa ya. Inhao Ibu Lisa. 你好，老师。 Oke, Ibu Lisa untuk nomor telepon 0812 dan lanjutnya boleh tolong bantu saya baca. Jadi kalau kita mau nyebutin nomor handphone ke orang gimana caranya? 好，0812876207。 027，很好，谢谢您Ibu Lisa. Saya mute kembali, 再见. Nah, teman-teman, untuk angka ya, sekarang muncul ada angka 1. Jadi, untuk angka yang tunggal dibaca satu-satu, nanti teman-teman di konteks sehari-hari akan ketemu bahwa 1 itu kan harusnya dibaca I, benar nggak? Tapi untuk angka ya, teman-teman catat, itu dia baca yao. Oh, dibaca yao, Laoshi? Ya, untuk angka yang disebutin satu-satu. Misalnya 0812, 0813. Satunya dibaca yao. Karena apa? Teman-teman tahu nggak? Kalau ini ada ceritanya ya. Kalau ada cerita, pasti saya cerita supaya teman-teman ingat. Jadi, karena kita ada ci, benar nggak? Ci itu apa? 7. Nah, yang jadi masalah, kadang-kadang orang pronunciation-nya susah, bener nggak? Kan nggak semua orang bisa bacain I dengan sangat clear, ya. Makanya takutnya salah, ketuker. Yang dia maksud 1, yang didengar sama orang 7, gitu ya. Atau kebalikannya. Sehingga untuk angka-angka yang tunggal satu-satu, 1 itu orang akan cenderung baca yao. Kalau yao ya cuma 1, nggak bakal ketukar. Itu maksudnya. Kayak kalau bahasa Indonesia kita punya alfabet itu dibaca misalnya alfa, bravo, ya gitu ya. Supaya nggak salah kan kadang-kadang D sama B, bener nggak? Nah kayak gitulah kira-kira. Cuma kalau ini angka. Ya, sampai di sini cukup jelas. Jadi kalau angka tunggal 1 itu dibaca yao. Ya, 08128762, 027 gitu ya. Untuk hanzinya kayaknya nggak ada. Dia cuma di omongan doang Bu Nani. Ya. Jadi kenapa? Jadi ada sejarahnya kenapa dia dibaca yao yang tadi saya cerita ya. Orang kadang-kadang bilang i itu susah gitu loh, pronunciation-nya nggak semua orang tepat. Jadi ketika angka tunggal satu-satu dia baca yao. Kalau untuk huruf Mandarinnya nggak ada. Dan ketika misal orang China mau kasih tahu kita gitu ya nomor kamar, nomor handphone, mereka nggak tulisnya misalnya link gitu ya, link huruf Mandarin enggak, mereka akan pakai 08, maksudnya angkanya tetap Romawi kayak gini ya, tapi bacanya aja gitu maksudnya ya. Yao malah meo hanzi ya, nggak ada hanzi ya. Ini cuman karena pronunciation untuk bantu orang tuh nggak salah nangkap ya. Jadi 0812 yang baca Bu Lisa sudah benar ya. 081287620227 gitu. Teman-teman ada yang suka dengerin Singapura彩票有没有 lotre yang dari Singapura yang mereka tuh suka beli gitu ya. Ada nggak? Pernah nggak? Ya, nah itu mereka bacain juga yao 1. Nanti diperhatikan ya. Kalau di Indonesia nggak terlalu populer kayaknya. Ya, nah kayak gitu. Jadi bacain angka itu dipakai yao seperti itu ya. Oke, baik. 有人告诉我时间到了 ya.
sudah waktunya ya. Iya, Sisi Angel ya. Saking asik saya jelasin, saya nggak lihat handphone ya. Oke, baik. Sampai sini dulu ya. Kita akan lanjut untuk nomor kamar dan seterusnya itu di minggu depan ya. Xia Jadi kita akan lanjutin bahannya di minggu depan. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，再见，拜拜。